Maksudnya juga bukan seperti yang orang-orang kira gitu. Artinya menurutku ya dari titik itu aja kita mengetahui bahwasanya nikah itu adalah tergantung keperluan. Kalau kita bicara keperluan, orang kan perlunya beda-beda. Bisa contoh kayak aku ya, aku sebagai seorang lelaki yang sangat memahami bahwasanya kelemahan terbesarku adalah wanita. Maka aku merasa sepertinya aku perlu menikah muda. Iya, aku sederhanakan ya guys ya, ini bucin. Karena kalau bisa aku nggak menikah muda, aku terlalu banyak vulnerability. Nanti aku kan vulnerable ketika aku belum punya pasangan ya. Iya. Tapi selama ini aku merasa bahwa setelah aku nikah itu permasalahan hilang. Artinya aku lebih stabil dalam kehidupanku. Berarti tadi masalah nikah muda tuh bukan hanya karena personnya punya butuh atau tidak, tapi juga kondisi zamannya ya. Ya, pertama adalah keperluan, yang kedua adalah keperluan itu sudah bisa dia siapkan belum. Itu maksudnya jadi gini, ya memang kita senantiasa perlu sesuatu misalnya. Kita perlu makan, tapi pertanyaannya kita sudah siap untuk makan atau belum kan gitu. Nah balik lagi keperluan itu akan bertemu dengan kesiapan. Kalau misalnya kesiapan itu juga matching dengan keperluan, maka kita bisa nikah muda itu tadi. Tapi by the way, aku sih tidak dalam posisi semua, walaupun aku nikah muda ya, karena aku tahu keperluanku, karena aku tahu kesiapanku, aku juga tidak mewajibkan yang lain. Jadi kan berarti bukan pada muda atau tidak mudanya kan, tapi pada orang yang siap atau tidak siap. Nanti kalau kita lihat pada kejadian orang-orang yang memang mereka tidak siap untuk menikah ini, maka kita bisa melihat satu pola. Polanya adalah mereka mengambil keputusan menikah itu bukan karena purpose, tapi karena pleasure. Ada orang bilang, kenapa kamu menikah? Supaya aku gak maksiat. Sebentar, kenapa harus selalu tentang kamu sih? Gak ada masalah kalau memang kamu nikah karena kamu gak mau maksiat. Dan aku benar-benar merasa ketika aku kelemahannya adalah perempuan. Tapi kan tidak semua harus tentang kita kan. Tapi apakah cukup? Karena kalau untuk kamu berarti pleasure, bukan purpose kan gitu kan ya. Tapi orang lupa, aku juga nikah karena aku punya purpose. Tunggu, dan itu kan kalimat tadi, asal aku gak maksiat, Betul. Tapi seringkali tanda kutip ya, istrinya dia bermaksud kepada istrinya di mana dia tidak memenuhi hak-haknya dan seterusnya. Terus dia ngerasa kan bukan karena itu aku menikah. Bener. Bukan untuk ngertiin kamu, bukan untuk nafkahin kamu, tapi untuk aku. Iya. Karena problemnya adalah aku sering bilang sama orang lain, saking banyaknya scary marriage ini yang aku lihat adalah salah satu nasihat yang bisa aku berikan pada teman-teman yang mau nikah adalah kamu benar-benar harus hati-hati. Kalau ada jaminan apapun yang bisa kamu lakukan untuk membuat hatimu semakin mantap, ambil itu. Benar-benar ada itu. Nah, dan problematikanya penyakit fisik itu selalu lebih rendah akibatnya daripada penyakit mental. Kenapa kita nggak menjadikan itu sebagai salah satu terus kemudian juga jaring pengaman kita gitu maksudnya. Karena begitu kita ada jaring pengaman itu, kita jadi mantap hati kita untuk nikah kan.